Hari ini, Kamis 23 Juli 2020, bertempat di Gedung Mangunsarkoro LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta, diselenggarakan pelantikan sejumlah 30 pejabat fungsional yang semula adalah pejabat administrator dan pengawas eselon 3 dan 4 dari 10 UPT di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 4 orang, BBPP MPV Seni Budaya sebanyak 9 orang, BPM PRK Pusdatin sebanyak 2 orang, Balai Bahasa sebanyak 1 orang, ISI Yogyakarta sebanyak 1 orang, Balai Arkeologi sebanyak 1 orang, BPCB sebanyak 2 orang, Museum Beteng Fradeberg sebanyak 1 orang, P4TK Matematika sebanyak 7 orang, dan LL Dikti sebanyak 2 orang. Pelantikan diselenggarakan secara daring atau virtual oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung dari Jakarta sebagai tindak lanjut dari Permendikbud 26 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Bersedia. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Santi, Santi, Santi Om. Para rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara, sumpah atau janji jabatan secara simbolis disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai dari 1. Bapak Delvian Esos, Dr. Sigit Wibowo, Dr. Anda Endang Supriyati MPD, Bapak Abdul Munir SIP MPD. Baik, disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, Dr. Andas Sumarmin, Ibu Purnamawati SEMM, Bapak Jamal Duwila Esos, Bapak Sumarwan SEMM. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun 2020, saya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan fungsional sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para rohaniwan, para hadirin, dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru saja melaksanakan sumpah jabatan dan pelantikan. Marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pelantikan dengan lancar pada siang hari ini. Kita telah menyaksikan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga pejabat yang telah dilantik selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden berkaitan dengan langkah-langkah strategis penataan kelembagaan dan juga pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, agar supaya birokrasi kita semakin baik
semakin efisien, efektif untuk melayani masyarakat. Penyederhanaan birokrasi ini berlaku bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia, termasuk yang sekarang kita laksanakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah konkret penyederhanaan birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, yaitu menyangkut struktur organisasi unit pelaksana teknis yang telah meniadakan sebagian besar unit eselon 3 dan eselon 4. Para pejabat administrator dan pengawas selanjutnya dialihkan atau disatarakan dalam jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada Bapak, Ibu, atau saudara-saudara yang telah beralih jabatannya dari jabatan administratif ke dalam jabatan fungsional, Kementerian berharap agar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atau saudara-saudara sekalian segera menyesuaikan diri, mengubah cara kerja sehingga memenuhi harapan efisiensi dan keefektifan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang telah menyampaikan sumpahnya. Selamat bekerja dan berkarya, semoga menjadi amal kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Pada Bapak, Ibu hadirin sekalian, doa akan kami pimpin secara agama Islam. Untuk itu, bagi yang beragama lain, kami persilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunji'ul mulka mimman tasha wa tu'izu min man tasha wa tudhilu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami menundukkan diri memanjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga upacara pelantikan pengambilan sumpah jabatan ini berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada para pejabat yang baru diambil sumpahnya dan kepada kami semua yang hadir saat ini. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan lurus dan benar yang Engkau ridhoi. Berikanlah kepada kami kemudahan jalan yang akan kami lalui. Mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami. Jauhkanlah kami dari segala musibah, fitnah dan cobaan, yang sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepada kami. Ya Allah, ya Tawwab, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami. Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, didahului oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diikuti oleh para pejabat dan tamu undangan lainnya.
penanganannya kepada seluruh pimpinan lembaga, kepala UPT maupun Ketua LLDikti dan Rektor Institut Seni Indonesia atau yang mewakili. Kami mohon bisa menempatkan diri di depan. Para pimpinan akan memberikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat fungsional yang dilantik pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan se-Daerah Istimewa Yogyakarta, sejumlah 11 UPT. Yang kami hormati Dr. Sarjilah, PLT Kepala P4TK Matematika, yang merupakan koordinator dari UPT Kemdikbud di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya saat sesi ramah tamah, memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik. Pada kesempatan ini, Sarjilah juga menyampaikan bahwa perubahan yang terjadi sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya peraturan menteri yang baru adalah berupa perampingan jabatan yang berimbas pada perubahan jabatan bagi pejabat administrator dan pengawas eselon 3 dan 4 di 10 UPT Kemdikbud di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan yang cukup signifikan ini tentunya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan ketugasan yang baru sehingga tupoksi lembaga yang baru dapat terlaksana dengan lancar dan efektif. Puji syukur hanya milik Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, pelantikan pada siang hari ini telah berjalan dengan lancar. Dan pelantikan ini ternyata tidak memakan waktu yang lama, Bapak Ibu sekalian. Tidak sampai setengah jam kita berdiri dan alhamdulillah semuanya dirahmati Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perubahan jabatan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari lagi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sekjen, ini merupakan tindak lanjut dari Permendikbud nomor 26 di tahun 2020, di mana ada perampingan jabatan. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetap memikirkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dulunya menjabat pada eselon 3 dan eselon 4 dengan menyetarakan pada jabatan fungsional yang baru. Oleh karena itu, tentu saja kita mengucapkan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa apa yang telah menjadi sebuah keputusan ini merupakan keputusan yang terbaik bagi kita semua, karena kita ASN siap ditempatkan di mana saja kita berada. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu saja dalam waktu dekat Bapak Ibu akan melakukan penyesuaian dan adaptasi dengan jabatan yang baru. Dan ini dibutuhkan waktu dan proses yang barangkali bisa juga cepat dan bisa juga butuh waktu. Tapi itu semua harus kita lalui. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian pasti akan dapat melalui proses itu dengan baik dan lancar. Karena apa? Karena Bapak Ibu, para pegawai di lingkungan kerja Bapak Ibu, di mana sekarang Bapak Ibu berada, sangat mendukung dengan perubahan yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentu saja kita yang sekarang ini
eselon 3 dan 4 akan menunjukkan bahwa kita tetap mampu untuk melakukan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kiranya ini yang dapat saya sampaikan, yang kebetulan saya sebagai PLT di P4TK Matematika, di mana kepala P4TK Matematika itu sebagai koordinator UPT Kemdikbud di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, karena jabatan itulah saya mewakili kepala P4TK Matematika yang belum definitif sampai sekarang. Dan kita tunggu sampai tanggal 1 September. Jikalau ini belum, kita serahkan kepada kementerian. Artinya saya sudah yang kedua untuk menjadi PLT di P4TK Matematika. Namun demikian, ini kita pun juga siap Bapak Ibu sekalian tetap untuk melaksanakan tugas. Dan jangan khawatir Bapak Ibu yang dari P4TK Matematika, kita tetap bersama walaupun sudah pisah bisa dijen ya. Karena di sini kan yang hadir ada Dijen PAUD Didasmen, ada Dijen GTK, ada Dijen Dikti, dan kemudian ada juga Dijen Vokasi. Balitbang saya udah yang mana? Arkeologi. Oh iya. Bahasa, ya ternyata banyak sekali kita ternyata di sini berasal dari unsur-unsur yang sangat beragam dan menyatu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, izinkan kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah disumpah dan dilantik oleh Bapak Sekjen Kemendikbud, Bapak Naim, dan semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya kepada Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas mendepan. Dan tentu saja kami doakan semoga Allah selalu melindungi Bapak Ibu, senantiasa diberikan kesehatan dan kerahmatan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian tetap semangat, tetap kuat. Kita hadapi apa yang terjadi dan menjadikan kita insan-insan yang terbaik dan siap untuk menjemput prestasi.